Rasul sendiri yang ketika ditanya para sahabatnya, kenapa engkau puasa setiap hari Senin? Fihi wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Itu kan ulang tahun itu. Karena bahasa Arab menyebutnya maulid gitu kan. Kalau bahasa Solo Natal gitu. Tapi jangan disamakan peringatan hari Natal dengan maulid. Walaupun Natal dengan maulid sama saja kan. Natalitas kelahiran. Natalitas berhubungan dengan Nabi Isa, maulid dengan Nabi Muhammad. Memang rupanya murid terpilih saja gitu ngeyel. Itu Israel, bener-bener. Ya, Bani Israel tuh ustadznya saja sama kiainya tuh masih rese juga tuh. Ngeyel gitu. Kalau punya kekarapan tuh nggak bisa dicegah. Pengen kekeh. Ya namanya guru yang asih dengan muridnya, apapun yang menjadi kebahagiaan murid-muridnya pasti dia ikhtiarkan dilakukan. Yang penting muridnya seneng. Begitu itu. Lalu Nabi Isa ya berdoa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, mewakili rekan-rekan, wakil rakyat, kami mohon kiranya engkau berkenan menurunkan hidangan dari langit untuk kami semua. Saya kadang terharu seperti ini ya. Ada orang mendoakan orang lain itu. Mau gitu. Demi orang banyak. Oh dia tuh nggak pengen, Nabi Isa tuh nggak kepengen. Yang pengen tuh muridnya. Mikirin murid. Sampai ke Allah aja berani minta. Takunu lana 'idan li awwalina. Yang hidangan itu nanti akan kami jadikan perayaan Id. Ada hari raya khusus li awwalina bagi generasi kami yang sekarang dan yang kemudian wa akhirina. Dan menjadi bukti tentang kuasamu. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Curahkan rezeki pada kami, sesungguhnya engkau sebaik-baik memberi rezeki. Tuh, Nabi Isa janji itu sama dengan nazar. Ya kan, nazar kan janji. Kalau saya berhasil, saya akan sedekah, gitu. Kata Nabi, orang nazar itu orang pelit. Ya pelit lah. Iya. Sama saja orang atur tengah jalan cepet dulu, nah itu aneh. Jadi janji dulu dia akan melakukan satu tindakan kebaikan kalau dapat sesuatu. Maka orang nazar itu pelit. Tapi boleh. Apa janji Nabi Isa? Janji ini. Nanti kalau hidangan turun kami akan jadikan ini hari turunnya ini hari dirayakan. Akan ada peringatan hari turunnya sembako itu. Itu. Ini dalil, tidak usah diputar-putar, bahwa memperingati hari kebahagiaan kita itu disyariatkan. Iya. Hari kelahiran kita peringati, sunnah. Rasul sendiri yang ketika ditanya para sahabatnya, kenapa engkau puasa setiap hari Senin? Fihi wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Itu kan ulang tahun itu. Karena bahasa Arab menyebutnya maulid gitu kan. Kalau bahasa Solo Natal gitu. Tapi jangan disamakan peringatan hari Natal dengan maulid. Walaupun Natal dengan maulid sama saja kan. Natalitas kelahiran. Natalitas berhubungan dengan Nabi Isa, maulid dengan Nabi Muhammad. Kalau kita biasanya takut sama maulid, milad aja deh. Nah itu juga. Malah dayal itu juga. Milad maulid, hari ulang tahun. Nabi sendiri yang mengatakan, aku tiap Senin puasa itu karena hari lahirku itu Senin. Bahkan nuzulul Quran diperingati, wa fihi unzila alayya, karena hari Senin Quran diturunkan. Nuzulul Quran itu hari Senin, makanya Senin aku peringati dengan puasa.
puasa itu maknanya peringatan, tapi di sisi lain bukan cuma peringatan tapi tasyakuran. Maka peringatan itu harus mengandung tasyakuran. Nah ini hari turunnya sembako itu akan diperingati. Takunu lana, buat kami semua, bangsa Israel. Satu negara akan mengadakan perayaan tiap tahun tentang hari turunnya sembako. Ini kan sama dengan peringatan 17 Agustus kemerdekaan, tiap tahun sekali. Dirayakan karena kegembiraan. Itu. Tapi perayaan itu harus dalam bentuk ketaatan, ya. Jangan memperingati, mensyukuri kemerdekaan dengan maksiat. Itu nanti kena wala in kafartum. Kemerdekaan yang kita raih berubah menjadi derita kita semua. Sudah merdeka malah celaka. Nah, kita akan sering seperti itu. Nah, hamba yang dimuliakan, Allah jawab, inni munazziruha alaikum. Sungguh aku akan turunkan hidangan dari langit pada kamu semua. Tapi Allah ngancam, fama yakfur ba'du minkum. Siapa saja yang kufur setelah itu di antara kamu, fa inni u'adzibu 'adzaban la u'adzibu hadan minal alamin. Aku benar-benar akan menghukum, mengazab dia dengan azab yang belum pernah aku timpakan pada seorang pun di antara penghuni alam ini. Ini kan masalahnya kan barang mahal. Permintaannya yang tidak-tidak saja. Karena permintaannya juga barang yang berat, barang yang langka, maka kalau diingkari hukumannya pun langka. Belum pernah ada orang minta seperti ini. Neko-neko minta makanan dari langit. Nah, kira-kira waktu itu hidangannya jadi turun enggak? Turun apa tidak? Dua pendapat ulama di sini. Yang pertama, tidak jadi. Kenapa? Begitu dengar diancam, mereka mengkeret di belakang. Waduh, ngeri dah. Nggak jadi dah. Nggak jadi. Mereka beristighfar, ngeri. Ya, nggak sanggup mensyukurinya. Begitu turun, cuma ngabisin makanan, bukan syukuran. Lupa. Azabnya tidak pernah kutimpakan kepada orang sebelum kalian. Kamu kuhancurin sehancur-hancurnya. Ayo, mau nggak? Sepuluh nggak jadi dah, nggak jadi kalau itu mah. Serem. Nah, pikiran ini seharusnya diberikan kepada orang-orang yang pinjam uang ke bank. Kita akan ditawar-tawarin sekarang. Pinjol kan. Masya Allah, dipinjol sampai pipinya benjol kan. Tawar-tawarin, kita seneng aja. Tidak berpikir setelah dapat itu apa? Penderitaan, rumah kejual, motor kejual. Makanya ketika mau main pinjol, mau ngutang ke bank tuh mikir dulu, kira-kira sanggup nggak bayarnya. Terus uang yang diberikan ke kita itu sanggup nggak menggolangnya untuk usaha sehingga bisa bayar ke banknya. Kalau nggak, pinjam uang, rumahnya hilang. Seperti itu. Apalagi bank keliling kan, itu yang apa namanya? Itu bikin si abang 7 keliling palanya itu. Maka Bani Israel konon waktu itu langsung beristighfar, astagfirullahaladzim, kami kok minta yang tidak-tidak, ampun ya Allah, kami tidak sanggup. Ternyata mahal bener ya. Ya bukannya mahal, siapa enggak? Minta nikmat, siap syukurnya apa tidak? Nah, tapi pendapat yang lain mengatakan jadi turun. Apa dalilnya? Dalilnya, qala Allahu inni munazziluha alaikum. Itu dia teks kalimat itu. Inni munazziluha alaikum. Sungguh aku akan menurunkannya kepada kamu. Sudah pakai ini, itu
itu menunjukkan hidangan itu benar-benar turun. Apakah ini yang dimaksud dengan jamuan terakhir Yesus waktu itu di dalam Bible? Saya tidak tahu, karena Nabi Isa juga pernah mengadakan jamuan terakhir dengan murid-muridnya. Tapi yang jelas kalimat penting buat kita adalah famay yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Siapa saja di antara kamu yang kufur setelah kuperkenankan permintaannya, tidak mensyukuri, maka aku akan azab dia dengan azab yang berat yang belum pernah aku timpakan kepada seorang manusia pun dari seluruh alam. Hendaknya lah seorang hamba ketika berdoa kepada Allah menyiapkan dulu syukurnya, siap syukurnya dulu. Jangan sampai minta terus-terusan, kita belum siap syukur, tidak bisa mensyukuri. Nanti apa? Nikmat itu akan berubah menjadi malapetaka yang membuat kita menderita. Maka tiap hari kita sering baca doakan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong kami supaya bisa senantiasa mengingatmu dan bersyukur padamu serta melakukan sebaik-baik penghambaan kepadamu. Itu sering baca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kalau kita selain doa-doa yang ada di Quran, sebetulnya di Quran juga sudah ada doa-doa yang mirip-mirip seperti itu ya. Kalau kita akan meminta apapun kepada Allah, kita sudah menyiapkan syukur. Jangan sampai nikmat itu datang, kita belum siap syukur, malah kita ketungkul. Karena ada orang-orang yang meminta nikmat, begitu datang nikmat malah dia memuja nikmatnya, lupa dengan pemberinya. Misalnya di dalam surah Al-A'raf, ketika ada seorang istri hamil, kemudian suami istri berdoa, la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, sekiranya Kau berikan pada kami anak yang baik, sehat, sempurna, niscaya kami akan termasuk orang yang bersyukur. Tapi falamma atahuma shalihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ketika Allah berikan kepada mereka itu anak sesuai harapan, mereka malah menjadikan syirikat di dalam apa yang diberikan Allah pada mereka. Ada yang memaknai bahwa seolah-olah anak itu malah mengambil posisi Tuhan. Mereka lebih sibuk ngurusin anaknya daripada bersyukur pada Tuhan yang memberi. Ketungkul dengan nikmatnya itu. Ketika belum punya, dia berdoa terus. Setelah punya, dia sibuk dengan barang yang diberinya itu, lupa pemberinya. Ada orang yang pengen punya motor, sebelum punya motor itu berdoa pada Allah. Seharusnya ketika dapat motor tambah ibadahnya, tapi setelah dapat motor jalan-jalan terus malah kurang ibadahnya. Sama yang lainnya juga, jadi kurang ibadahnya. Maka yang penting sekarang ada dipersiapkan syukurnya, dan selalu ingat kita, kalau sudah syukur, nikmat yang ada disyukuri, maka tambahannya tidak usah diminta. Tidak usah diminta. Begitu yang ada kau syukuri, tambahannya akan datang sendiri. Makanya kata Nabi, afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Jadi seakan-akan kalau orang mensyukuri nikmat yang ada, tidak usah berdoa. Alhamdulillah itu bukan doa, pujian. Tetapi begitu diucapkan dia dengan hati yang tulus, menunjukkan syukur hatinya, maka Allah akan tambah itu. Syukur itu adalah seperti doa yang paling baik, kata Nabi. Afdhalud du'ai, doa yang paling baik. Hamba yang memuliakan, inilah sekilas surat Al-Maidah, surat yang membicarakan hidangan. Sebenarnya ada hidangan dari langit yang lebih indah. Apa? Al-Quran. Ini adalah hidangan langit yang paling nikmat. Karena sebenarnya semua rezeki kita tuh dari langit. Ma fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezekimu ada di langit. Nanti kita bahas lain kesempatan. Tapi inilah ma'dabatullah,
Itu ada hadisnya kan? Ma'dabatullah. Meja makan bersama Tuhan itu ya baca Quran. Hidangan yang paling lezat dari Allah itu. Apa yang tidak ada di sini? Sudah turun pada kamu semua. Orang yang tidak mau baca Al-Quran, orang yang tidak mau amalkan Al-Quran sebenarnya sama dengan mengingkari nikmat Allah. Ini nikmat teragung untuk kita semuanya. Tapi semangat kita mengkonsumsi Quran itu kayaknya kecil banget ya. Orang tuh sedang bikin cerita panjang-panjang, gitu. Kadang-kadang nonton TV itu berjam-jam, dibohongin orang. Itu sinetron bener apa bohong itu? Bohong ya? Ya boleh, bukan tidak boleh. Boleh, bohong itu juga ada pelajarannya buat kita semua. Tapi mbok sekali-kali itu semangat baca Quran tuh nggak usah lebih lah, mungkin sama saja dengan nonton itu. Kalau sinetronnya 1 jam, kita baca Quran ya 1 jam lah. Dan ini kisah-kisah Quran tuh bener. Kisah yang bener, yang dianalogkan juga pasti bagus. Ya kalau kita nonton misalnya silat gitu kan, film kungfu, ceritanya nggak akan jauh lah. Satu, ya kan, ada perguruan silat. Kemudian sudah jagoan gurunya, datang musuh dari luar, tanding, gurunya mati di situ, dibunuh dengan cara curang. Muridnya tunggu sampai dewasa, balas dendam. Udah dendam, bubar. Kan itu isinya. Atau cerita percintaan, ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan, sedang jalan jatuh bukunya, dipungut sama cowok, ngelihat sebentar gitu. Terus besok ketemu lagi, bukannya kamu yang kemarin iya. Kok di sini sih? Boleh dong nomor teleponnya? Dah. Akhirnya jatuh cinta. Ternyata si perempuan ini anak orang kaya kan. Laki-lakinya timbang ya orang miskin. Orang tuanya nggak setuju, disumpahin segala rupa. Pulang kamu gak level sama aku. Akhirnya anak perempuannya sakit kan. Dalam keadaan sakit nggak bisa diobatin. Hanya satu obatnya, datangin cowoknya. Ya sudah kami restui, kawin, bubar. Itu aja lah. Sok apa cerita apa coba? Kita udah bisa menebak, ala paling ujungnya juga kayak gini. Tapi ya seneng, ya nggak apa-apa namanya sekali-kali, gitu, sekali-kali nonton apa cerita-cerita yang di luar Quran apa-apa. Tapi bacalah Quran. Kenapa? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Quran. Kami ceritakan pada kamu ahsanal qasas, cerita yang terbaik ini di Quran. Cuma segini, tapi ceritanya banyak banget dan itu diulang-ulang nggak akan jemu, tidak akan jenuh juga kalian. Oh saya kan senang main puisi. Apa ada puisi lebih indah dari Quran? Tidak ada. Tidak ada. Mau teksnya, mau terjemahnya, mau kandungannya, tidak ada yang seindah Quran. Pantun bagus, main pantun bagus. Justru orang yang sering baca Quran itu terinspirasi gampang bikin pantun. Saya tuh salah satunya kenapa gampang bikin pantun, 1 menit juga jadi pantun karena terbiasa baca Quran tadinya. Jadi kuping ini sudah biasa mendengarkan dan lidah biasa melafalkan yang ujungnya sama gitu. Itu jadi gampang bikin pantun, bikin apa, puisi bikin saja gampang. Kesimpulan saja dulu ya. Pertama, biasakan untuk berkunjung pada orang soleh, bertawasul. Minta doakan pada mereka. Kalau punya hajat, punya apa saja, datang. Sebaiknya datang walaupun media sudah berkembang, boleh pakai WA ya. Tapi kalau WA biasanya suka iseng ya, kita suka iseng. Mohon doakan lewat WA dibalas mudah-mudahan. Ya. Itu nggak mendoakan, belum mendoakan, baru mudah-mudahan, belum membalas dia. Kalau benar doakan, begitu dia minta terus kita baca doa. Dan kita jangan sembarangan ya, jangan suka saya doakan mudah-mudahan ini. Berdoanya ke Allah, bukan ke WhatsApp ya. Itu belum berdoa kalian, baru janji. Ya, janji. Percaya ada nama Allah lah. Biasakan datang kepada orang soleh untuk kita doakan. Yang kedua, utamakan konsumsi hati, makanan jiwa daripada makanan kebendaan. Kita akan capek. Yang ketiga, dalam meminta sesuatu sesuaikan dengan kesiapan syukur kita. Itu oh ya, satu lagi,
Jika satu ketika kita mendapatkan kesulitan, kesusahan, jangan-jangan kita memang sudah dikabulkan doa kita, tapi kita tidak mensyukurinya. Koreksi, masing-masing kita koreksi, kita memeriksa diri. Barangkali ada kesalahan kita di dalam menyikapi dan memperlakukan anugerah Allah yang selama ini kita minta. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan ketika dapat anugerah Allah diijabah doa adalah kita mengucapkan hamdalah, kita bersyukur, kemudian pergunakan sesuai peruntukannya. Itu, sekira itu saja. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.